Saya asalnya dari Sumatera. Di sini kami akan mencoba membahas tentang kewajiban perpajakan untuk bendahara. Kalau boleh tahu, di sini ada berapa bendahara? 6. Oh, 6. Bendaharanya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi hilang. Oh, 6. Oke. Ibu-ibu sekalian udah jadi bendahara berapa lama? Selama. Berapa lama ibu? Soalnya ada sahabat 2011. Oh, selama sekali. Ibu yang di sana jadi bendahara berapa lama ibu? Perkiraan aja berapa lama? 4 tahun. Tidak ada yang baru jadi bendahara toh? Tidak ada yang baru 1 tahun. Seperti itu tidak ada toh? Oh, ibu baru? Oke. Kita belajar dulu yang dari senior. Ibu, kita di sini santai aja ibu ya. Jadi jangan kalau ngantuk keluar dulu aja boleh, cuci muka terus balik lagi tapi ya. Ibu bisa menjelaskan apa kewajiban sebagai bendahara tidak? Memotong, tadi sudah disebutkan nama penyemar. Menyetor, melapor, betul. Jadi kita sebagai bendahara punya 3 kewajiban. Hanya 3 kewajiban. Pertama memotong atau memungut, kedua menyetor, dan terakhir melaporkan. Sudah ada yang pernah lapor pajak? Bendaharanya? Potong aja, tidak disetor ibu? Oh setor ya, yang penting disetor ya. Tapi harus sampai ke kewajiban terakhir, harus sampai ke pelaporan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Jadi pertama kita akan bahas tentang PPN. PPN itu ada yang tahu tarifnya berapa persen? 10%. Kalau PPN dipungut, bukti untuk bendahara apa? Apakah bendahara meminta faktur? Sudah pernah dengar faktur? Ada. Apakah selalu memperoleh faktur? Atau ada lawan transaksi yang tidak memberikan? Ada. Kenapa ibu? Kenapa bisa tidak diberikan oleh lawan transaksinya? Biasanya di lapangan gimana? Kenapa mereka tidak bisa, Pak, waktu ibu minta faktur mereka tidak bisa berikan, kenapa? Karena yang bayar itu kan desa. Baru kemudian kan transaksinya kan pajak dengan kan sudah ada negosiasi antara pemakan, ada pengalihan barang lah istilahnya, ada pengalihan barang dari desa, ada transfer, dan kita sudah bicarakan lebih awal dulu masalah pajak dengan kayu pajak. Kemudian kan setelah kesepakatan bahwa pihak ini tidak mau bayar pajak, maka diserahkan ke desa. Jadi tinggal kita potong dari kita desa yang membayarkan. Siap. Jadi untuk perkenalan pertama, pajak itu merupakan kontribusi wajib pajak, kontribusi rakyat bagi negara. Pajak sangat penting untuk negara. Salah satu pengguna pajak adalah Bapak Ibu sekalian di sini, terkhususnya para bendahara. Uang yang dipergunakan oleh desa-desa ini, oleh Bapak Ibu bendahara ini, asalnya dari pajak. Jadi kita semua di sini, para bendahara, para aparatur desa, sangat berperan penting dalam menjaga keuangan negara. Karena uang yang sudah turun ke para bendahara sudah diperhitungkan berapa estimasi yang akan negara terima. Itu mengapa kewajiban bendahara sudah diberikan potong pungut, setor, dan lapor.
Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Nyoman sebelumnya, potong pungut dan buat billing ini dan setor ini diberikan kewajiban kepada bendahara karena sudah diperhitungkan di dalamnya. Uang pajak yang akan dipotong, dipungut dan disetor oleh bendahara nanti akan masuk ke APBN. Nanti dari APBN turun lagi ke para Bapak Ibu lagi sekalian. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu setor, potong, nanti akan balik lagi. Jadi sirkulasinya akan seperti itu terus. Jadi pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Betul. Jadi kita di sini jangan sampai merasa terbebani dalam menjalankan kewajiban kita. Karena bagaimanapun juga kita menjadi salah satu orang-orang yang. Kemudian tadi PPN sudah diberitahu bahwa persennya adalah 10%. Kode jenis setornya adalah ini untuk ini ya. Kode jenis setornya adalah 4112, 411, 211 dan 930. Jadi untuk PPN harus bendahara desa harus menyetorkan dengan kode 930. Jangan sampai menyetorkan dengan kode 100. Karena kode 930 ini akan bisa membuka menu untuk memasukkan NPWP lawan transaksi. Ini saya berikan penjelasan singkat. Nanti bagaimana di lapangannya kita akan ada tanya jawab Bapak Ibu ya. Kemudian apa buktinya bahwa kita sudah memotong PPN? Yang tadi faktur pajak. Faktur pajak ini hanya bisa diterbitkan oleh PKP. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu apa? Yang diwajibkan adalah bagi orang pribadi atau badan usaha yang sudah memiliki omset di atas 4,8 M selama 1 tahun. Tapi bisa juga melakukan permohonan walaupun omsetnya di bawah itu. Jadi selama rekanan kita tidak memiliki PKP, belum dikukuhkan sebagai PKP, mereka tidak akan bisa memberikan faktur pajak itu kepada Bapak Ibu. Jadi kita harus memastikan sebenarnya bendahara ini disarankan untuk bertransaksi dengan PKP. Karena dengan begitu kita bisa memiliki buktinya berupa faktur pajak ini. Karena kalau mereka bukan PKP, mereka akan tidak bisa berikan faktur pajak itu kepada Bapak Ibu. Nanti di pemeriksaan pun biasanya dimintakan, ini Badang sudah dipungut PPN, kenapa tidak ada fakturnya? Pernah diperiksa seperti itu tidak? Pernah toh? Nah itu. Jadi untuk kedepannya mari kita mengusahakan untuk bertransaksi dengan PKP agar kita memperoleh faktur pajak untuk keamanan administrasi kita sebagai bendahara. Selanjutnya kita akan bahas tentang Pasal 22. Pasal 22 ada berapa tarif Ibu, Bapak? Pasal 22 berapa tarif Bapak? Berapa aja? Berapa persen? 1,5. Kalau ada NPWP. Kalau tidak ada NPWP berapa persen? 3%. Nah untuk pasal 22 dan PPN ini dipotong ketika transaksinya sudah melebihi 2 juta. Itu ada di PMK 231. Jadi kalau transaksi masih di bawah 2 juta, tidak dipotong dan dipungut PPN dan pasal 22 oleh bendahara. Kalau begitu nggak ada pajaknya dong? Ada, tetap ada. Tapi kewajiban itu disetor sendiri oleh lawan transaksi. Bendahara hanya berkewajiban memotong memungut PPN dan pasal 22 ketika transaksinya sudah di atas 2 juta. Jadi kalau transaksinya 2 juta dipotong atau enggak PPN sama pasal 22?
Kalau 2 juta di atas 2 juta toh, kalau 2 juta dipotong atau enggak, Bu? PPN dan PPh dua-dua dipotong dan dipungut oleh bendahara kalau transaksi sudah di atas 2 juta. Kalau transaksi 2 juta berarti PPN PPh-nya dipungut atau tidak? Tidak dipungut. Tapi bukan berarti tidak ada PPN dan PPh di situ. Hanya saja tidak dipungut dan dipotong, tidak disetorkan oleh bendahara. Perbedaannya hanya di situ. Bendahara hanya berkewajiban memungut dan atau memotong PPN dan PPh ketika transaksinya sudah di atas 2 juta. Jadi kalau masih 2 juta belum tuh. Tapi kalau udah 2 juta 1 rupiah, berarti sudah ada kewajiban itu di bendahara. 1 juta sampai 2 juta batasan sekarang kena PPN 10. Oke, 10 kenapa Bapak? Atas apa itu? Itu sudah pemotongan 10% Pak, menurut yang sekarang terjadi beda. 1 sampai 2 juta potongan 10%. Transaksi apa Bapak? Semua. Semuanya? Boleh dikasih ini belanja apa gitu? Saya material toko. Bahwa dia 1 juta di atas 1 juta sudah dipotong 10% PPN-nya. PPh-nya kenapa tidak? Ya alasannya katanya belum melewati angka 2 juta. Jadi batas 1 juta itu sebelum keluarnya PMK 231 ini. Setelah keluar PMK 231 ini, PPN dan PPh dipotong dan dipungut bendahara setelah di atas 2 juta. Kalau masih di bawah 2 juta tidak dipungut, bendahara tidak berkewajiban. Ingat ya, saya bilangnya tidak berkewajiban, tidak dipungut dan dipotong oleh bendahara. Ini kalau ada NPWP 1,5, ketika tidak ada NPWP 3%. Kode mapnya 41122930. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi PPN juga ada kode 930 toh? Pasal 22 pun ada. Karena ini nanti di sini dengan mengklik menu kode jenis setoran ini, nanti kita bisa memasukkan NPWP lawan transaksi. Jadi ketika lawan transaksi tidak punya NPWP, otomatis bendahara menyetor dengan NPWP bendahara. Ya toh? Kalau NPWP bendahara menyetor dengan NPWP bendahara, berarti lawan transaksi tidak punya NPWP toh? Persennya jadi 3%. Selama PPN dan PPh 22 disetor dengan NPWP bendahara, berarti kita menganggapnya bahwa itu dipotong oleh bendahara sebesar 3%. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pasal 23. Pasal 23 ini terkait jasa catering itu masuk di sini. Kode setornya 41124, jenis setorannya 104. Kemudian ada 930. Ada pertanyaan tentang jasa catering? Ya, ini kan terkait pajak makan minum ya. Betul Bapak. Terkait pajak makan minum, ini juga ada potongan tersendiri di daerah. Oke. Makanya banyak yang tidak melakukan pajak makan minum di terkait kewajiban ke negara. Kalau ke daerah ada, itu makanya itu. Biasanya gimana Pak? Ya dipotong berapa? 10 ya? 10%. Boleh transaksinya di mana? Kalau misalnya ada transaksi sama orang, bendahara potong berapa persen aja? Langsung disetor. Hanya 10%. Untuk pasal 23-nya nggak ada? Ya. Oh, tidak ada. Nah, ini jadi double kalau misalnya masalah 23 sama ada di sini jadi double ya. Jadi di sini yang masih kita perlu pahami adalah pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Bisa. Oh. Pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Kami tadi dari KPP Pratama Gorontalo. KPP itu mengurus tentang pajak pusat. Pajak pusat apa aja?
PPH, PPN, PPNBM, PBB tertentu, bea materai. Selebihnya masuk di pajak daerah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ tidak ada pajak kendaraan bermotor toh? Selama ini ngurusnya di mana? Betul, karena masuknya ke daerah. Nah, untuk pajak restoran masuknya ke kabupaten. Sebenarnya untuk PPN ini adalah dipungut PPN ketika sudah ada bertransaksi atas jasa kena pajak dan barang kena pajak. Jasa catering ini merupakan jasa, namun dikecualikan dari pemungutan PPN karena diberikan kewajibannya atas penerimaan jasa catering ini diberikan kepada kabupaten, kepada daerah. Jadi tidak dipotong lagi di pusat. Karena di atas penghasilan yang sama, kita tidak boleh mengenakan pajak 2 kali. Jadi seharusnya itu masuk ke pusat, tapi karena sudah diberikan ke daerah, maka tidak dikenakan PPN. Gitu ya. Jadi tetap, tapi kan yang diberikan hanya PPN-nya, tapi sebutannya bukan PPN Bapak Ibu. Sebutannya pajak restoran. Pajak ini atas pelayanan restoran mereka. Kemudian tadi masuk ke pusat adalah terkait pajak penghasilan. Pajak penghasilan berarti kita bicara tentang pasal 23. Nah, ini masuk ke pajak pusat yang diurus oleh KPP, yang dikelola oleh KPP Pertama, KPP Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ketika transaksi dengan pembelian barang makan minum, jasa catering, Bapak Ibu harus menyetorkan 10% ke daerah, 2% ke pajak pusat, ke KPP Pratama. Sejauh ini paham atau masih bingung? Kalau diam saya anggap tidak paham. Gimana Pak? Ya, terkait dua hal pajak itu kan. Pajak terkait retribusi restoran. Betul. Karena ya, yang jadi masalahnya di kita itu di desa hanya belinya di mana? Kadang kan kayak wilayah Belangul ini kan tidak ada restoran yang kena pajak, tidak ada restoran yang berizin, seperti itu. Jadi cara motongnya bagaimana? Maksudnya cara memotong Kan, di daerahnya? tidak ada restoran atau rumah makan yang ada. Oh, di desa. Di desa, bukan di desa, di kecamatan juga tidak ada. Makanya cara motongnya itu apakah langsung dipotong di bendahara, kemudian di store. Jadi menggunakan NPWP yang bendahara atau? Oh. Makanya caranya itu bagaimana? Bapak sudah pernah setor ke ini atas pajak restoran ke daerah? Ke daerah tiap tahun sudah. Biasanya di mana? Di situ total semua belanja makan minum dihitung dikalikan 10% dari store. Jadi store di keuangan. Jadi mau belanja di mana saja yang jelas 10% itu Satu bilansi langsungnya? Iya, dihitung berdasarkan ini. Oke. Mungkin di daerah seperti itu Pak. Kalau saya jujur saya nggak tahu gimana cara pemotongan di daerah. Ya. Yang saya tahu cara pemotongan pasal 23. Ya. Kalau untuk ini disetor per NPWP atau per transaksi. Tidak ada batasan. Tidak, langsung dikenakan pajak 2% atau 4%. 2% ketika lawan transaksi punya NPWP, ketika lawan transaksi tidak punya NPWP maka kita potong 4%. Berarti kita double pajak. Tidak. Yang Karena di Oke. sisi lain kan kita kan bayar pajak di daerah. Oke. Kemudian berdasarkan pasal 23 Oke. kan ada kewajiban juga kan. Berarti di sisi lain kalau memakan kita hanya mengutamakan kewajiban kita ke daerah, kita tidak tidak memenuhi tidak membayar kewajiban kita untuk pajak ke negara. Ini berdasarkan PPh 23. Nah itu jadi bagaimana? Yang sebelumnya yang saya jelaskan, pajak ini ada pajak pusat dan pajak daerah. 10% itu kalau di pajak pusat dikenakan atas jasa kena pajak.
Cuman untuk jasa catering ini dikecualikan dari pemungutan PPN karena sudah diberikan ke daerah. Tapi atas jasa kena pajak dan barang kena pajak harusnya dipotong 10% dan penghasilan. Jangan sampai salah pengertian Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena sudah diberikan ke daerah, ke pusatnya nggak ada. Pusat tetap dapat 2%. 10% atas pelayanan mereka, pelayanan restoran mereka. 2%-nya atas penghasilannya. Bisa paham di situ? Berarti kalau atas penghasilannya kan berapa mereka terima penghasilan, itu yang langsung dipotong 2%. Tapi kalau untuk 10%-nya yang ke daerah, atas pelayanan yang mereka berikan. Jadi dikenakan 10% atas jasa pelayanan mereka itu. Dikenakan pajak restoran namanya, masuk ke daerah. Cukup jelas di situ Bapak? Sama kalau kayak Bapak beli laptop, biasanya pembelian barang, biasanya dipungut PPN toh? Ya toh? Sama PPH. Nah sama juga itu, jasa catering juga seperti itu. 10%-nya PPN-nya yang dianggap PPN ini masuk ke restoran, tapi bukan PPN lagi, namanya pajak restoran. PPH-nya masuknya pasal 23, 2%. Seperti itu ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian ini terkait pasal 4 ayat 2. Ada yang tahu pasal 4 ayat 2 terkait apa? Jasa konstruksi dan sewa. Sewa tanah dan bangunan. Jadi contohnya untuk Bapak Ibu di sini, kalau dari PKAD hanya menyewa bangunan ini saja, ruangan ini saja, maka masuk ke pasal 4 ayat 2 10%. Tapi karena sudah di sini uang hotel di sini juga toh, makan minum satu transaksi toh, maka harus dipotong oleh BKAD pasal 23 atas jasa catering. Jadi tidak 10% lagi. Nah di sini biasanya yang berkaitan sama bendahara jasa adalah tentang jasa konstruksi. Sudah pernah transaksi jasa konstruksi? Bendahara yang tadi yang mana? Sudah pernah potong jasa konstruksi? Sudah Ibu? Belum pernah. Kalau pernah bangun barang, pernah bangun gedung gitu atau sewa alat berat. Boleh, alat berat. Pernah? Kalau kita belum pernah di Oh, belum pernah. Bangun jalan? Tidak di desa itu ya? Sewa alat berat kan ada di desa toh? Oh, oke. Jadi kalau untuk jasa konstruksi ini ada persennya tergantung, ada yang namanya kualifikasi usaha. Kualifikasi usaha ini adalah diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha tersebut. Jadi ketika kualifikasi jasa konstruksinya melakukan pelaksanaan, kalau kualifikasi usahanya kecil persennya 2, menengah 3. Kalau mereka tidak punya kualifikasi usaha, maka bendahara memotong sebesar 4%, langsung dipotong 4% atas jasanya. Kalau yang diberikan jasa konstruksi itu berupa jasa perencanaan atau pengawasan, lawan transaksi punya kualifikasi usaha 4%, kalau tidak memiliki 6%. Jadi ketika ada jasa konstruksi di dalam, hal yang pertama adalah kita harus tanya apakah mereka memiliki kualifikasi usaha. Kalau tidak memiliki, langsung aja potong 4%. Kalau terkait pelaksanaan, perencanaan pengawasan potong 6%. Ini berlaku untuk badan usaha ya? Orang pribadi dan atau badan usaha. Betul. Kode lemapnya 4128, jenis setorannya 409.
Kemudian di sini Bapak Ibu yang sering miss di sini, yang sering bilang 30. PPN. PPH 22. Ada kode 930. Karena itu untuk membuka menu kita menginput NPWP laporan transaksi. Jadi ketika pemilihannya nanti 930 ada menu NPWP lagi. Nanti di sini kita memasukkan NPWP lawan transaksi. Jadi SSP-nya nanti ketika lawan transaksi punya NPWP, SSP-nya atas nama lawan transaksi. Tapi dengan kode jenis setoran 930. Ini untuk PPN dan PPH 22. Kemudian yang tadi pertanyaan sebelumnya, ada yang sudah pernah lapor pajak? Para bendahara, Ibu sudah pernah lapor? Belum pernah, sama sekali. Dari Ibu awal jadi bendahara, tapi tahu harus dilaporkan? Tidak tahu. Ibu bendahara juga? Ya. Tidak. Ibu bendahara juga? Iya. Sudah pernah lapor? Oh, belum juga. Kenapa? Kenapa belum lapor? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, tidak tahu itu harus dilapor. Atau tidak tahu bagaimana caranya melapor? Yang mana? Tidak tahu cara melapor, tapi tahu itu harus dilaporkan toh? Oke, baik. Jadi sekarang kita sudah pernah bukan DJP online? DJP online? Belum pernah dengar tentang DJP online? Pernah dengar? Buat billing biasanya dari mana? Billing. Dipajak kan. Buat billing kan dari mana DJP online toh? Betul. Nanti di DJP online itu kita juga lapornya dari situ. Tapi tahap awal Bapak Ibu harus punya sertifikat elektronik namanya. Pernah menerima SMS atau surat dari kami untuk mengurus sertifikat elektronik? Oke. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu nanti saya salah satu minta nomornya, saya undang ke grup ya. Nanti pengajuan sertifikat elektronik. Jadi kalau untuk pelaporan ini diberikan akses bagi bendahara yang sudah memiliki sertifikat elektronik. Jadi untuk kedepannya kita lapornya per September ini kita lapornya secara online. Lapornya dari DJP online. Nah ini ada batas waktu pelaporan nih. Ada yang tahu batas waktu pelaporannya kapan? Tahu Ibu? Gak tahu? Oke, maksimal harus dilaporkan tanggal 20. Betul. Itu untuk instansi pemerintah desa maksimal tanggal 20. Untuk PPH, untuk PPN maksimal akhir bulan berikutnya. Ini untuk pelaporan. Jadi untuk setiap transaksi di bulan ini dilaporkannya maksimal tanggal 20 bulan Oktober. Untuk bulan Oktober, setiap transaksi di bulan Oktober dilaporkan maksimal tanggal 20 November. Nah, untuk pembayaran juga ada batas waktu pembayarannya. Kalau untuk pengguna pemerintah desa maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi jangan sampai lewat karena ini ada sanksinya. Sanksinya kalau terlambat lapor 100.000. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, makanya kita harus menjalankan kewajiban kita dengan ikhlas. Soalnya pernah apa gitu? Pernah ada yang kena? Ayo mata. Siapa yang bayar? Pakai siapa? Sanksi terlambat bayar pajak. Pernah? Ada. Oh belum pernah. Nah nanti ini biar tidak dikenakan sanksi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk kedepannya kita jangan sampai tidak lapor dan jangan sampai terlambat lapor dan atau terlambat bayar. Jadi ingat batas waktu pelaporan tanggal 20
Itu ada di Peraturan Pemerintah 23/2018. Jadi contohnya, saya punya perusahaan, saya punya CV, jadi contohnya saya transaksi sama bendahara, anggap saya transaksi sama ibu. Contohnya bendahara beli laptop ke saya harganya 10 juta. Apa yang ibu potong? PPN sama PPH. PPN berapa persen, PPH berapa persen? Oke. Tadi kan klausalnya adalah saya UMKM. Kalau ibu tadi transaksi sama saya, ibu potong 1,5, berarti saya rugi 1%. Ya toh? Nah, jadi untuk perusahaan yang di bawah masih UMKM ini, omsetnya masih di bawah 4,8, sepanjang mereka menunjukkan SKPP 23 namanya. Jadi SKPP 23 ini menerangkan bahwa saya atas penghasilan saya yang wajib saya setor hanya sebesar 0,5. Wah, tidak masalah. Ini hanya bagi mereka lawan transaksi rekanan yang menunjukkan SKPP 23 ini. Sepanjang mereka tidak menunjukkan surat keterangan PP 23 ini, maka Bapak Ibu bisa memotong 1,5 atau 2% atas penghasilannya. Berarti kesalahannya bagi UMKM sendiri yang tidak memperlihatkan sketnya. Betul. Sehingga potongan. Betul. Jadi kan Bapak tidak tahu tuh, sepanjang mereka tidak kasih tahu, oh saya masuknya ke usaha UMKM. Ini buktinya bahwa SKPP 23. Bapak nggak akan tahu sepanjang saya sebagai usaha menunjukkan toh. Seperti itu. Untuk sejauh ini ada pertanyaan sampai ke pelaporan? Transaksi di lapangan bagaimana? Atau selama ini pemeriksaan inspektorat terkait apa? Ada pertanyaan? Nanti yang bertanya boleh makan siang lagi. Ya. Iya, nanti kalau yang bertanya langsung keluar sekarang. Snack. Bisa ambil makan siang lagi kalau ada. Kalau tidak ada ya. Bapak Ibu bendahara ada pertanyaan? Atau mungkin masih berpikir ya, masih proses infonya ya. Untuk sejauh ini materinya dicukupkan sampai di sini dulu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kamaludin. Nanti setelah selesai, kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini boleh disampaikan ya. Setelah Bapak Kamalnya selesai memberikan materi. Baik, saya minta waktu sebentar, Bapak Ibu sekalian, yang tadi terkait dengan pajak restoran itu ya. Memang beberapa hal kami sempat temukan pada saat kami menerima konsultasi di kantor, bahwa ada namanya pajak atas restoran yang harus disetorkan ke BKD ya, BKAD. Itu besarnya 10%. Jadi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa itu PHR, pajak hotel dan restoran. Jadi PHR itu dikenakan ataupun masuknya ke pajak daerah. Jadi jangan sampai Bapak itu berasumsi sudah kena PHR, kena PPH lagi. Asumsinya double, bukan. Jadi PHR itu, jadi di awal saya sudah sampaikan, PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Jadi yang kena pajak PPN itu adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian pada saat bertransaksi, Bapak Ibu sekalian tanya harganya ke rekanan, apakah sudah termasuk PPN atau tidak. Jadi apakah sudah termasuk PPN atau tidak? Atas PPN yang belum termasuk di harga barang tersebut bisa dibebankan di anggaran Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, PPN itu bisa ditambahkan ke harga barang apabila harga barangnya belum termasuk PPN. Karena PPN itu yang menanggung Bapak Ibu sekalian sebagai konsumen. Sedangkan PPH yang menanggung PPH itulah si penerima penghasilan. Jadi penghasilan yang harusnya diterima oleh restoran, oleh toko, itu dipotong PPH dulu. Asumsi Bapak Ibu sekalian, beli catering 3 juta.
yang Bapak Ibu sekalian anggap 3 juta itu belum termasuk pajak daerah ataupun pajak restoran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pungut PHR-nya kan 10% dari 3 juta kan? Berarti 300.000 itu yang disetorkan ke daerah melalui BKAD. 3 juta yang harusnya diterima oleh restoran itu kita potong dulu 2/3-nya. 2%. Berarti 60.000 kan? Berarti uang yang diterima atau yang Bapak Ibu serahkan ke restoran 3 juta dikurangi 60.000, 2.940.000 itulah. Jadi perlu dibedakan. Bukan ada suatu transaksi dikenakan 2 pajak yang sama, tidak. Ya, jadi seperti itu perlu dipahami bahwa memang transaksinya tidak dikenakan atas 2 pajak yang sama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tadi pelaporan. Jadi Bapak Ibu sekalian belum pernah lapor. Jadi dengan diloncengnya SPT Unifikasi ini per 1 September Bapak Ibu sekalian itu dimudahkan semuanya. Di sana di SPT Unifikasi itu di akun DJP online Bapak Ibu sekalian itu bisa Bapak Ibu sekalian bisa membuat bukti potong, bukti pungut, billingnya di sana bisa buat sekaligus pelaporannya. Jadi tinggal input bukti potong ataupun nama transaksinya, dia akan secara otomatis membuat billing, membentuk billing. Begitu juga secara otomatis dia akan membuat laporan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian kalau melakukan pelaporan SPT tahunan secara pribadi. Jadi sama sistemnya. Nah, di SPT Unifikasi ini juga bisa nanti akan menentukan berapa tarifnya. Apakah dia harus kena 1,5%, apakah dia harus kena 3%, 2%, ataupun 4%. Jadi di SPT Unifikasi ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan administrasi perpajakannya. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan surat keterangan tadi Pak, surat keterangan BP23 itu memang harus dikonfirmasi dulu ke rekanan apakah punya atau tidak. Kalau memang bisa menunjukkan, silakan dilakukan pemotongan 0,5%. Kalaupun tidak, berarti dengan tarif yang seharusnya. Ya. Oke, untuk tambahan itu saja. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kamaludin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih ya. Bapak Ibu, suara saya kedengaran dari belakang? Tidak ya? Kedengaran di belakang? Sedikit ya? Terus, nah bagus ya. Kayaknya sudah pada capek semua ya. Kita santai aja. Jadi gini, Bapak Ibu. Tadi Bli Nyoman sudah bilang ya, nama saya Kamal. Saya dari Manado, tetangga lah, sepupu dengan Gorontalo ya. Kawanua toh. Nah, nanti 30 menit ke depan ini, insya Allah saya minta kerjasamanya untuk fokus ke materi saya. Karena kalau materi saya, kalau dari Mbak Ayu tadi dan Bli Nyoman kan sudah sampaikan dari PPN, ada berapa jenis pajak tadi yang disampaikan sama Mbak Ayu? Ada PPN, PPH 22, 23, dan 4 ayat 2 final. 21 belum Ibu, baru saya nanti. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke materi saya yang PPH 21, kan tadi Mbak Ayu sudah kasih tahu tuh hitungan-hitungannya. Kita simulasi ya. Ya, untuk batas ini perlu ditekankan khusus bendahara, terutama bendahara ya, terutama yang menjabat sebagai bendahara. Khusus yang ini tolong diperhatikan, karena seperti yang Mbak Ayu tadi bilang, kalau Bapak Ibu terlambat bayar atau terlambat setor, terlambat lapor, itu ada sanksinya, dan itu
berlaku secara pribadi. Bapak Ibu sudah tahu ya, kemarin saya sempat telepon ketua BKAD-nya dan tanya sekilas kalau di desa, teman-teman di desa itu kendalanya biasa apa gitu. Salah satunya teman-teman di sini katanya sering terlambat bayar, betul ya? Pajaknya dibelanjakan, anggarannya dibelanjakan di bulan Januari, pajaknya nanti di store di bulan Maret, betul ya? Nah, itu ada sanksinya Bapak Ibu. 100.000 untuk terlambat lapornya, karena kan batas laporan di bulan Januari itu adalah tanggal 20 Februari. Kalau Bapak Ibu bayarnya saja pajaknya di bulan Maret, nah mungkin kan lapornya tepat waktu, betul nggak? Betul atau betul? Betul ya. Oke. Nah, itu sanksinya untuk satu jenis pajak saja 100.000 dan itu per billing ya. Jadi bukan PPh 22 bayarannya hanya itu 100.000 kok, nggak salah. Tapi itu per billing. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu yang harusnya bayar pajaknya cuma misalnya 20.000 untuk belanja apa gitu, terus terlambat. Terus di bulan Januari itu ternyata ada 10 belanja, berarti sudah 1 juta. Itu yang kritis ya di sini ya. Tolong diperhatikan poin ini. Sanksinya pribadi Pak ya. Iya, dan itu tidak bisa dibebankan ke tahun berjalan Bapak Ibu. Khusus untuk bendahara ya. Kendati di lapangan adalah yang mengelola pajaknya adalah KUR keuangan atau sekdes, karena mungkin bendaharanya punya masalah yang kita nggak tahu ya. Nah, tapi secara jabatan nanti bendahara yang akan bertanggung jawab. Gitu. Jadi tolong ya, ini khusus untuk bendahara, perhatiannya di sini. Nah, kita lanjut ke simulasi. Simulasinya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ada belanja laptop nih. Barang kan, berarti laptop ya 3.300.000. Baru menggunakan dana desa, sumber dananya dana desa. Rekanannya adalah PKP. Yang saya mau tanya nih, bagaimana cara hitung pajaknya? Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk menghitung pajaknya? Ayo yang berpengalaman. Pertama-pertama kalau sebelum belanja menggunakan dana negara, uang negara, Bapak Ibu wajib tahu kan siapa rekanan Anda. Berarti kalau mau tahu siapa rekanannya Bapak Ibu, berarti tanya NPWP-nya. Karena pengalaman ya Bapak Ibu ya, saya pernah jadi bendahara di kantor pajak sendiri. Saya pernah jadi bendahara cukup lama, mengelola dana sekitaran 6M untuk dana pajak itu. Nah, saya pernah belanja di toko, di Toli-Toli waktu itu. Saya bendahara di kantor pajak, pegawai pajak. Tanya NPWP ke tokonya, koknya usir saya. Iya, ini realita loh. Jadi di lapangan, bendahara itu tidak sesuai dengan teori. Teorinya kan teori pajak ya, belanja berapa dikali 10% dapat PPN, dikali 1,5 dapat PPh, betul nggak? Ya. Tapi di lapangan tidak. Toko kan ada yang tidak mau nih. Nah, kalau dengan simulasi seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada 4 jika nggak kebaca ya. Saya bilang aja dari sini ya. Pertama, ada 4 kondisi secara garis besar ya. Pertama, tokonya mau dipotong pajak. Artinya ketika ibu belanja, itu tokonya mau nih, barangnya termasuk pajak, harga pajak. Itu bagaimana cara hitungnya? Kalau misalnya barang yang Bapak Ibu belanjakan adalah barang yang termasuk pajak di dalamnya, termasuk PPh, termasuk PTN. Bapak bagian apa? Dari desa mana? Ini mata ini kadesnya atau apanya, sekdes atau? Hah? Sering belanja nggak? Kalau belanja Bapak bikin apa? Waktu belanja? Ayo. Kalau kita menggunakan dana pribadi kan enak tuh, belanja aja gitu. Kalau menggunakan dana negara bagaimana? Kayaknya saya melarang ya. Gimana? Kalau menggunakan dana negara bagaimana? Yang pertama kan Bapak tanya dulu, tokonya ada NPWP tidak? Betul kan? Nah, kalau sudah ada, Bapak tahu kan Bapak belanja apa, berarti ada pajaknya apa. Nah, terus tanya, tokonya mau nggak dipotong pajak? Katakan mau. Misalnya Bapak belanja, mereka tidak mau. Kalau tidak mau, Bapak hitungin pajaknya bagaimana? Jadi yang belum pajak. Gimana? Sebenarnya gini, kita kan di lapangan itu ada juga kondisi Bapak Ibu yang kita hanya memang butuh di toko itu, dan toko itu tidak mau dipotong pajak. Sebenarnya bisa belanja di situ.
Cuma perhitungan pajaknya berbeda Bapak Ibu ya. Ya, betul. Kalau simulasi pertama, tokonya mau dipotong pajak, itu dengan contohnya 3.300.000, berarti gampang, 3.300.000-nya bahagi 1,1. Atau kalau ibu biasa yang lama-lama bendara lama biasa dibilang gini, oh harga dikali 100 dibahagi 110. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Nah, kalau kami sekarang kami persingkat, bahagi 1,1 langsung. Pasti dapat. Itu dapatnya DPP namanya. Kenapa harus hitung DPP? Kenapa penting harus hitung DPP? Kenapa di soal sini saya ditanya pertama kali adalah tentukan DPP-nya. Kira-kira ibu, permisi ibu, kira-kira, oh ibu lagi sakit ini kurangnya, Anitia kayaknya kurang sehat ini ibunya. Kira-kira bu, kenapa harus ditentukan DPP-nya gitu kalau belanja gitu, kalau untuk menghitung pajak? Siapa yang pernah belanja di sini, yang paling sering belanja? Bendaharanya mana? Gak ada yang belanja angkat tangan ya, Aduh, gini, Bapak Ibu, mendingan kita salah di sini daripada anda ditanyai sama pemeriksa. Kalau kita salah di sini, kayak Bapak tadi jawab kemudian, oh nggak tahu, ya sudah kita paling ketawa. Ya wajar, kita kan belajar. Kalau Bapak Ibu sudah mahir pajak, Bapak Ibu nggak di sini, jadi konsultan pajak paling-paling, gitu kan? Benar nggak? Nah jadi nggak usah malu nih. Jadi siapa nih bendaharanya nih? Angkat tangan nih. Nah, Ibu, kenapa kita harus ikut DPP? Ibu hitungnya kalau belanja dari mana? Ibu langsung kali 10% gitu? Ada panitia, ada ini supaya teman-teman bisa mendengarkan. Enak kan supaya kita sharing lah. Saya cuma punya waktu 30 menit. Oke, lanjut. Dari sini. Misalnya kayak ini, kasusnya ibu belanja 3.300.000. Terus tokonya mau dipotong pajak. Cara hitung pajaknya bagaimana? Kan tadi saya sudah bilang, hitung dulu DPP-nya kan? Dasar pengenaan pajak. Jadi DPP itu nilai yang nanti ibu jadikan patokan. Oh, berapa nih dari nilai itu berapa nih pajak yang harus saya bayar? Dari DPP itu yang ibu kali 10%, kali tarif ETH 1,5 atau 3%, dan tarif itu dari nilai DPP tadi. Ya. 11,5 karena termasuk PPh ya. Oh, Bapak Ibu, kalau dipotong begitu terus Bapak Ibu, saya mau tanya nih, PPN-nya berapa? PPh-nya berapa? Pasti kan akan keliru kan? Jadi makanya kalau penting di sini Bapak Ibu, penekanan ini tentukan DPP-nya. DPP itu bisa berbeda-beda tergantung 4 kondisi tadi. Pertama, tokonya mau dipotong PPh dan PPN. Kedua, tokonya hanya mau dipotong PPN. Ketiga, tokonya hanya mau dipotong PPh. Keempat, tokonya tidak mau sama sekali dipotong. Dan ini yang paling sering terjadi. Nah, cara perhitungannya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi untuk tentukan DPP-nya, kalau tokonya mau dipotong, tadi sudah saya bilang ya, dibahagi berapa? 1,1. Oke, kalau misalnya tokonya tidak mau, cuma mau dipotong PPh. Ayo cari DPP-nya bagaimana? Tokonya cuma mau dipotong PPh. Dari 3.300.000 tadi, tokonya cuma mau dipotong PPh, nggak mau dipotong PPN. Bagaimana? Kalau cara carinya itu, kalau tokonya mau dipotong PPh, gampang sekali, lebih gampang dari kalau toko mau dipotong pajak yang PPN yang PPh. 3.300.000 yang diberikan, yang di nota itu, ya berarti itu sudah yang DPP-nya. Gitu, mudah kan? Ya. Kalau dua kondisi pertama memang mudah karena sesuai teori Bapak Ibu. Kalau kondisi yang ketiga dan keempat itu tidak sesuai teori. Dan paling banyak adalah di lapangan paling banyak itu yang kondisi keempat ini. Jadi kalau kondisi keempat, perhitungan DPP-nya itu berbeda. Jadi dari harga barang
itu dibahagi dengan 1 kurang dengan tarif dari PPH. Contoh, belanja barang tadi ada PPH 22. PPH 22 tadi Mbak Ayu bilang kalau ada NPWP tarifnya berapa persen? Berapa persen Pak? Tarif pasal 22 kalau belanja barang. Itu PPN 10%. PPH 22. Tadi kan Mbak Ayu sempat bilang kalau ada NPWP berapa persen? 1,5. Nah, jadi di sini nanti tulisnya harga barang yang 3.300.000 dibahagi dengan 1 kurang dari 1,5%. Gitu Bapak Ibu. Mudah kok. Mudah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebenarnya ini karena kecil ya tulisannya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini nilai DPP-nya selalu berbeda. Kalau nilai DPP berbeda, artinya pajak yang Ibu pungut itu berbeda loh. Kayak tadi yang sesuai teori. Oh, tokonya mau nih pungut dipotong PPH dan PPN. PPN-nya itu cuma 300.000. Itu untuk simulasi yang pertama ya. Untuk yang kedua, kalau tokonya hanya mau dipotong PPH, PPN-nya berarti Ibu hitung jadi 330.000. Kalau tokonya cuma mau dipotong PPN, berarti PPN-nya jadi 304.000. Beda-beda kan? Kalau tokonya tidak mau dipotong pajak sama sekali, jadi 335. Beda ya? Jadi itu yang perlu diperhatikan, cara Bapak Ibu menentukan DPP-nya. Kenapa Bapak Ibu harus tahu? Karena kalau Bapak Ibu tahu cara hitung DPP, pajaknya pasti benar. Bapak Ibu kalau ditanya, diperiksa, pasti bisa menjelaskan. Karena Bapak Ibu paham tentang kenapa Bapak Ibu ambil DPP ini. Gitu. Jangan sampai ketika ditanya cuman, oh biasanya teman saya begini, biasanya begini. Kena Anda. Gitu. Karena kan di hukum itu tidak mengenal biasa-biasanya, harus ada dasarnya. Kenapa Anda memotong atau memungut seperti itu? Ini Pak. Ada pertanyaan? Ya, Silakan. terkait transaksi pemotongan pajak ini, Bapak boleh pakai mic-nya supaya teman-teman bisa mendengar yang lain. terkait transaksi pemotongan pajak oleh bendahara ini sebenarnya kalau untuk di Bonewala kan sudah ada aplikasinya. Siskeudes. Siskeudes. Ya, saya paham. Ya, kalau melihat model rumus seperti ini, kayaknya di Siskeudes sudah terlalu besar pemotongannya. Nah, Bapak Ibu, Gimana caranya itu? tadi baru simulasi Siskeudes kan? Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan nggak? Kolom untuk tarif pajaknya tidak dikunci. Perhatikan nggak? Nah, itu untuk dirubah di situ Bapak Ibu, karena itu fleksibel. Saya pernah lihat aplikasi Siskeudes itu, jadi kenapa kami Manual. ya, jadi harus diisi manual. Makanya coba lihat di aplikasi Siskeudes-nya, tidak dikunci. Ya, jadi kemarin sempat ada Pak, tapi kamu pakai Siskeudes sudah otomatis. Tidak otomatis, itu tidak dikunci kok. Ya, oke ya. Jadi terjawab Bapak ya? Siap. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Kita sharing-sharing saja. Kalau misalnya punya ini kendala di lapangan, karena PPH 21 itu sebenarnya gampang sekali kok. Mumpung kami ada di sini loh. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rugi loh kalau tidak bertanya. Mendingan salah di sini daripada salah di prakteknya. Ada pertanyaan? Oke, mohon. Silakan. Supaya teman-teman bisa ini Bapak, Ibu. Jangan pegang di kepala. Itu Pak kalimatnya. Udah nikah Pak? Berarti sudah pengalaman. Pak, kalau untuk PMT mau dipotong pajak. Pemberian makanan tambahan. Sistemnya itu belanja bagaimana sih? Belanja langsung dan apa yang belanjakan? Susu. Itu nanti digunakan untuk apa?
Oh berarti disalurkan ke kayak ke posyandu atau ini ya, pos pembantu gitu ya? Ke Koramil? Oh ke ibu hamil. Saya kira ke Koramil, Pak. Nah, lansia dapat juga ya? Kayak bantuan sosial ya? Nah coba kita ini. Baik balita sampai baik balita. Balita sampai lansia ya. Coba kita minta pendapatnya dari Bli Nyoman ini. Bli, bagaimana Bli? Terkait dengan belanja ini, ibu-ibu ingin bertanya nih. Kalau ibu-ibu spesialis Bli. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan belanja susu ya. Yang nanya ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau nanya Pak. Apa karena udah kuat? Jadi sepanjang itu bersumber dari dana APBN maupun APBD itu tetap dikenakan pajak. Ya. Kecuali itu diberikan kepada badan atau yayasan sosial. Kemudian badan atau yayasan sosial itu yang melakukan distribusi, apakah itu ke lansia atau ke orang yang piatu, cacat dan lain sebagainya. Karena ini langsung dari desa, kemudian diserahkan ke posyandu dalam bentuk barang, dalam bentuk apapun itu tetap dikenakan pajak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, catatan lagi saya baru ingat sekali bahwa Bapak Ibu sekalian ini kan tugasnya mengamankan penerimaan negara. Jangan sampai pajak yang harusnya kita ambil dari penghasilan atau haknya si penjual, jangan sampai menjadi beban di anggaran. Makanya yang tadi belanja barang ditambah 11,5% itu keliru. Kalau keliru masih bisa diperbaiki. Nanti untuk cara yang lebih benar akan disampaikan oleh Bapak Kamal. Ya, silakan Bapak. Oke, makasih ya dia. Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu ini beruntung loh. Kesempatan kali ini kita khusus KPP Gorontalo itu khusus mengimpor 2 penyuluh dari Sumatera dan dari Bali loh, langsung untuk penyuluhan di Gorontalo. Beri aplaus dong. Jadi mereka ini eksklusif loh, diimpor langsung dari Sumatera dan Bali. Nah, makasih dia. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan cara menghitung kalau untuk simulasinya? Tadi ibunya sudah puas ya? Oke. Kalau dia di nyawa pasti puas loh. Jadi ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Bertanya bukan berarti kan nggak tahu. Bisa saja untuk memastikan. Kadang ada yang malu takut dianggap tidak tahu gitu, apalagi kalau bendahara lama gitu. Dari mana Ibu? Katanya di sini bendahara ya? Atau di sini? Oh ini. Dari mana Ibu bendahara? Kita lanjut ya PPH 21 ya. Nah, kira-kira untuk PPH 21 ini biasa muncul kapan? Karena ada pertanyaan, benarnya berarti sudah paham nih. Kapan PPH 21 itu muncul? Kapan Ibu bayar PPH 21 sih? Jasa. Boleh, bisa. Jasa ke kemana? Nah, ini yang biasa ya. Kalau 21 itu kadang mirip-mirip dengan